Salam, damai sejahtera Kristus kiranya menyertai kita sekalian dimanapun berada. Kali ini kita akan melihat bagaimana tanggapan dari seorang Muslim kepada seorang murtadin. Berbeda-beda satu ayat dan ayatnya itu bermacam-macam. Beda-beda ayatnya itu yang dikatakan oleh para mu'allaf. Nah, sekarang kita melihat kitab sucinya mereka, Al-Quran. Dua ayat, Bapak Ibu. Bacaannya sama persis. Tidak ada sedikit pun salah. Tapi bisa salah, bisa beda arti. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan simak apa yang saya bacakan. Saya mengambil dalam surat Al-Quran Al-Haqqah, artinya hari kiamat, surat 69 ayat 40. Begini bunyinya, Bapak Ibu. Innahu laqaulu rasulin karim. Saya akan bacakan sekali lagi. Innahu laqaulu rasulin karim. Artinya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu, dalam kurung Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Artinya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Ini ayat, ini surat Al-Quran Al-Haqqah ayat 40. Sekarang kita melihat dalam surat At-Takwir, artinya memulung, ayat 19. Bunyinya sama, Bapak Ibu. Teksnya sama, bacaannya sama. Coba Bapak perhatikan nantinya, apakah arti terjemahan daripada ayat ini sama atau tidak? Kenapa bisa berbeda? Perhatikan. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu laqaulu rasulin karim. Artinya, Bapak Ibu, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman dalam kurung Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak melihat perbedaan? Ayat 40, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Itu dalam surat Al-Haqqah. Tapi dalam surat At-Takwir, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia dalam kurung Jibril. Surat Al-Haqqah ayat 40, Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Yang satu ayat mengatakan Rasul yang mulia, yang satu ayat lagi mengatakan kepada utusan yang mulia, Jibril dalam kurung Jibril. Ya, jadi sudah jelas. Yang dipertanyakannya adalah ayatnya sama, kata-katanya sama, redaksinya sama, cuma di surat yang berbeda, tapi terjemahannya kok beda gitu. Satu menyatakan merujuk kepada Nabi Muhammad, satu kepada malaikat Jibril. Nah, kita dengar apa jawabannya. Sebetulnya kalau kita lihat secara teliti, sebetulnya tidak ada yang bertentangan dalam surat Al-Haqqah ayat 40 dan At-Takwir ayat 19. Justru murtadin ini yang terbukti tidak memiliki ilmu pengetahuan di bidang tafsir Al-Quran, sehingga seolah-olah dalam pandangan dia ada pertentangan di dalam dua ayat Al-Quran ini. Sekarang mari kita buktikan. Kebiasaan Muslim selalu seperti itu. Kalau berkomentar terhadap murtadin yang membuka sesuatu, selalu merendahkan. Tidak memiliki ilmu tafsir lah, tidak paham akan apa yang dibacanya lah. Itu Pak Abraham itu bukan orang sembarangan ketika jadi Muslim. Justru Anda mungkin belum lahir, dia sudah melanglang buana. Nah, sekarang kita lihat di sini. Lihat saja di sini di depan mata kita masing-masing, di depan monitor. Seperti yang Anda tampilkan. Sama persis itu redaksinya, tidak ada yang berbeda, tetapi terjemahannya berbeda. Nah, ini Muslim yang satu ini di video ini dia menjelaskan di layar Anda
itu yang tertulis betul dia Al-Quran, dua-duanya. Lalu yang di sini di Al-Haqqah ini, Al-Haqqah yang 40 ini dia merujuk kepada Rasul Nabi Muhammad, dan di At-Takwir ayat 19 itu memang merujuk kepada malaikat. Lalu dia buktikan lagi nanti di ayat 20. Video komplitnya bisa nanti Anda saksikan jika perlukan. Saya akan langsung lompat kepada kesimpulannya. Pada akhirnya dia menyimpulkan, nah ini lihat, dia sudah sampai garis bawahi bahwa ini terjemahannya adalah Rasul yang mulia itu Nabi Muhammad. Yang ini kata-katanya sama, bahasa Arabnya sama, tetapi terjemahannya adalah yang mulia malaikat Jibril. Dia sudah sampai pada kesimpulan itu, tapi hanya sampai di situ. Nah, dia tidak menjawab apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah kenapa bahasa Arabnya sama persis, tapi terjemahannya sudah berbeda jauh sekali. Satu manusia, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW, satu lagi malaikat Jibril. Jelas itu berbeda. Yang ditanyakan adalah kenapa itu berbeda. Nah, panjang lebar dia menjawab, alih-alih dia untuk menjawab ini, dia justru mau menyerang balik, bertanya balik tentang keaslian Alkitab. Nih, kita dengar apa yang ditemukannya. Atau pertentangan di dalam ayat Alkitab, tapi yang akan saya tunjukkan adalah suatu hal yang statusnya bukan lagi kontradiksi atau pertentangan, tapi sudah menjurus pada adanya indikasi pemalsuan ayat-ayat di dalam Alkitab. Sekarang saya sudah berada di dalam website Codex Sinaiticus, dan Codex Sinaiticus ini adalah salah satu naskah Alkitab tertua yang paling lengkap dan masih ada sampai hari ini. Baik, terima kasih untuk pengakuannya. Saya persingkat saja. Yang dipermasalahkan di sini adalah dari situs Codex Sinaiticus ini adalah dia menemukan bahwa pada Matius 18 ayat 11 tidak ditemukan. Nah, dia akan contohkan ke sini, dia cari memang tidak ada ayat. Nah, dari ayat 8, 9, 10 langsung 12, tidak ada ayat 11-nya. Sementara memang dilihat dari bahasa aslinya yang sudah dibuat transkripnya, itu memang betul tidak ada. Lalu kalau dilihat di Alkitab yang ada mungkin di handphone kita masing-masing, itu ada ayat 11-nya, hanya ditulis dengan dalam kurung, yaitu karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ya gitu. Jadi dia mendalilkan bahwa karena tidak adanya Matius 18 ayat 11 ini di kodeks, maka ketika dimasuk ke dalam terjemahan, maka ini indikasinya adalah ayat palsu atau ayat pemalsuan. Sekarang saya mau kita sama-sama belajar, baik yang Kristen maupun yang Islam. Nah, kita lihat Alkitab yang dipertanyakannya, yaitu Matius 18 ayat 11. Lihat sini, ini adalah tentang perikop tentang siapa yang menyesatkan orang. Jadi ini bicara tentang penyesatan, bahwa penyesatan pasti ada dan seterusnya. Lalu ayat 10, ingatlah jangan menganggap rendah seorang anak dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Dalam kurung ayat 11-nya adalah karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Dia, Muslim ini, menemukan ini sepertinya heboh. Wah, ini penemuan hebat. Sebetulnya tidak. Apa jawabannya? Jawabannya adalah dalam sejarah penulisan Alkitab, Kristen tidak boleh mengingkari bahwa ini ada campur tangan manusia. Karena dirumuskan, ditulis oleh manusia. Tetapi jangan pula mengingkari bahwa ini diilhami oleh Roh Kudus. Ya, jelas ada campur tangan pemerintah tahun 300-an merumuskan Alkitab, ya, kitab-kitab mana yang dipakai, lalu ayat mana yang dipakai. Dalam perjalanannya ada revisi-revisi, ada perbaikan-perbaikan, baik dari segi terjemahan maupun redaksi. Itu simpel saja. Ada dua alasan kenapa ini tidak perlu menjadi heboh dan tidak perlu menjadi pertanyaan. Ya, bagi umat Kristen terutama. Satu, sepanjang revisi itu atau penambahan redaksi itu atau perubahan redaksi itu tidak bertentangan dengan
ayat sebelumnya, karena biasanya penambahan atau perbaikan redaksi itu menjelaskan ayat sebelum atau ayat sesudahnya. Kali ini itu adalah ayat sebelumnya itu menjelaskan ayat 10. Ya, jadi penegasan arti itu. Dari bahasa Yunani, ternyata yang merevisi itu memperbaiki dengan cara apa? Menambah. Untuk apa? Menguatkan kesan dan pesannya. Itu. Yang kedua, sepanjang pesannya, isinya, konteksnya, substansinya tidak berubah, maka tidak ada yang bertentangan, tidak merubah pesan, maka tidak perlu dipertanyakan. Dan ingat, setiap perubahan ini, setiap revisi sekecil apapun, itu sudah melewati ujian. Sudah diuji kembali kepada teks aslinya dan diuji oleh banyak orang. Ada peer review-nya yang berulang-ulang, tidak dari satu pihak, satu orang saja. Jadi clear di situ. Nah, kalau dengan cara begini dia menjawab, kita pakai harus boleh dong. Harus boleh ya, Muslim tolong dengar, harus boleh dengan beban yang sama, dengan kualitas yang sama, cara yang sama. Saya juga akan mempertanyakan tentang Al-Quran. Mari kita lihat surat 22. Surat 22. Oke, surat Al-Hajj ayat 52. Sorry, ini agak lama. Surat 22 ayat 52, yaitu, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak dalam kurung pula seorang nabi sebelum engkau dalam kurung Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ini adalah ayat-ayat di mana setan pernah memasukkan perkataan pada lidah Nabi Muhammad. Silakan buka tafsirnya, silakan buka tafsirnya atau commentaries atau penjelasan tentang ini. Ini adalah ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah, di mana waktu itu Islam belum diterima. Situ suku Quraisy yang berkuasa, dan mereka punya dewi-dewi waktu itu Al-Lat, Al-Manat, Al-Uzza. Dan ketika itu intinya Nabi Muhammad waktu itu mengatakan bahwa 3 dewi-dewi inilah yang mengantarkan doa-doa kita kepada Allah. Nah, akhirnya dia sujud menyembah dan pengikutnya juga mengikutinya. Memang pada akhirnya karena Quraisy mendengar itu senang, lalu menerima Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Akhirnya sebagian mereka masuk Islam, ada yang tetap, ada yang tidak, dan seterusnya kira-kira seperti itu. Dan pada akhirnya itu memang ditentang atau disangkal kembali oleh Allah di sini ceritanya, lalu mengutus malaikatnya untuk mengingatkan Muhammad bahwa apa yang dikatakannya itu bukan berasal dari apa istilahnya, dari Allah gitu ya. Jadi itu nanti muncul di ayat di Quran berikutnya untuk menunjukkan bahwa itu bukan dari Allah. Nah, sekarang kita lihat, kalau ingin tahu dari ininya, penjelasannya bisa ingin lihat dari di mana itu ceritanya. Banyak ceritanya. Kalau misalnya kita cari di YouTube, klik aja, ketik aja itu Satanic Verses, lalu nanti akan keluar banyak itu nanti ceritanya. Contohnya bisa kita lihat ini. Ini nanti kalau Anda ingin lihat ya, bagi Muslim yang ingin melirik lebih dalam, ini The Origin of Satanic Verses Incident, The Evidence from Al-Tabari. Ini adalah tafsir yang lumayan lah, ini diakui sekali oleh umat Muslim. Nah, di sini ada cerita tentang yang saya ceritakan tadi tentang Satanic Verses, lalu di mana nanti Allah akan merevisinya pada akhirnya, ya.
Ini adalah gambaran dari ini Quraisy, Al-Lat, Al-Manat, Al-Uzza, ya, ini gambaran dari dewi-dewinya. Dan kemudian pada suatu waktu nanti datanglah malaikat Jibril untuk mengingatkan bahwa Muhammad, apa yang telah kau lakukan? Kau sudah menyampaikan ayat yang bukan berasal dari Allah. Nah, intinya begitu. Bisa dibaca di situ. Kalau misalnya Anda mau baca lengkap, cari klik di YouTube, bukan YouTube, di Google saja, buku tentang Satanic Verses karangan Salman Rushdie, itu banyak sekali. Nah, kalau tadi Anda mempertanyakan Muslim, tadi ada mempertanyakan tentang bagaimana keaslian atau bagaimana seberapa besar kita bisa mempercayai Alkitab lagi jika sudah di Codex Sinaiticus ayat 11 tidak ada, tapi di terjemahan dan di Alkitab zaman sampai sekarang itu Matius 18 ayat 11 itu ada gitu, maka indikasinya palsu. Ini mungkin lebih itu. Saya juga bertanya dengan kualitas yang sama, dengan cara yang sama. Ya, bagaimana Anda bisa mempercayai Al-Quran jika dalam perjalanannya ada cerita ini gitu. Pernah ada cerita ini gitu, bahwa ada suatu waktu iblis atau setan pernah menaruhkan ayat-ayat dalam lidah Muhammad, dan itu diterima oleh banyak orang. Begitu juga pengikutnya. Ya, gitu kan? Jika ada malaikat Gabriel atau malaikat Jibril di sini katanya, atau Gabriel disebut di situ, mengingatkan, "Hei Muhammad, apa yang kau lakukan? Kau sudah memberikan ayat-ayat yang harusnya tidak seharusnya kau katakan. Tetapi ternyata dan aku akan memperbaikinya." Artinya sudah pernah, begitu kan? Nah, seberapa yakin kita Al-Quran itu juga ayat-ayat yang ada itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu betul-betul berasal dari Allah atau jangan-jangan dari setan? Kalau dikatakan ayat palsu, ya mungkin kita kasih pertanyaan yang sama gitu ya. Bagaimana cara mengujinya? Tolong Muslim, silakan buktikan kepada kami umat Kristen, atau nggak usah kami umat Kristen dulu, kepada umat Muslim sendiri. Oke, Anda punya jawaban? Silakan jawab. Tuhan memberkati.